Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Ya, kami dari kelompok proses bisnis TI dengan dosen Ibu Titin Kristiana akan mempresentasikan terkait proses bisnis berjalan pemesanan layanan cepat saji pada kopi Janji Jiwa. Ini adalah tim kami yang pertama dari Kak Brigita dengan NIM 11250134 yang bekerja sehari-hari dengan sebagai Finance and Tax Staff di PT Perfect Media Jakarta. Terus yang kedua dengan Kak Erliana Sri Utami dengan NIM 11250013 sebagai Staff Fraud Detection di PT Bank NI Jakarta. Terus dengan Kak Resa Haryani dengan NIM-nya 11250054 sebagai Kepala Biro Keuangan Universitas Langlang Buana Bandung. Dan dengan saya sendiri, Rian Hidayat dengan NIM 11250103 yang sehari-harinya sebagai Inventory Control Staff di PT Yamamotor Karawang. Latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dari janji jiwa. Latar belakang masalahnya itu pertama, kopi merupakan minuman yang sangat populer di dunia ya, bahkan di Indonesia. Dengan seiring berjalannya waktu, kopi juga berkembang menjadi minuman yang sangat digemari di semua kalangan. Nah, hal ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya kedai kopi atau kopi shop di Indonesia. Janji Jiwa hadir untuk mengakomodir permintaan tersebut. Persaingan industri kopi di Indonesia sangat ketat, baik dari outlet fisik maupun aplikasi pemesanan, didorong oleh peningkatan konsumsi kopi domestik, pertumbuhan gerai yang pesat, dan adopsi teknologi. Rumusan masalahnya, bagaimana sih untuk menjaga persaingan pasar kopi yang semakin kompetitif? Terus juga ada pertanyaan lagi yang timbul, bagaimana menjaga kualitas kopi dan pelayanan yang konsisten dan yang diharapkan oleh pelanggan? Terus apa saja ya kendala dan peluang perbaikan dari sistem yang ada? Tujuan penelitian yang kami lakukan itu pertama untuk menjaga persaingan pasar kopi yang semakin kompetitif dan sehat, ya. Untuk mengevaluasi kualitas kopi dan pelayanan yang konsisten sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, memberikan solusi untuk peningkatan sistem pemesanan. Selanjutnya, sejarah perusahaan dan struktur organisasi. Ini akan dijelaskan oleh Kak Resa. Silakan. Ya, terima kasih Kak Rian Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perusahaan dari Kopi Janji Jiwa itu di tahun 2018. Janji Jiwa lahir di Jakarta oleh Billy Kurniawan dan di tahun 2019 rilis Jiwatos untuk ekspansi pasar. Lalu selanjutnya di tahun 2020 aplikasi Janji Jiwa hadir untuk konsumen dan di 2021 eh, pendanaan dari dua investor itu ada Open Space and Cup Square Asia dan di 2023 Kopi Sejuta Jiwa lahir sebagai Kopi Janji Jiwa Keliling. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi di mana manajer operasional itu bertanggung jawab atas keseluruhan operasional harian Kopi Janji Jiwa. Lalu manajer operasional juga membuat keputusan strategis untuk memastikan kelancaran bisnis. Di sini juga ada divisi keuangan. Divisi keuangan itu untuk mengelola semua hal yang berhubungan dengan keuangan dan bertanggung jawab pada kasir dalam hal pencatatan transaksi. Di sini juga ada divisi produksi dan pelayanan, yaitu divisi produksi dan pelayanan itu bertanggung jawab atas proses produksi dan menjaga kualitas produk agar sesuai standar Kopi Janji Jiwa. Lalu ada kasir itu bertanggung jawab untuk melakukan transaksi pembayaran dengan pelanggan, lalu mencatat dan melaporkan hasil transaksi keuangan kepada divisi keuangan. Selanjutnya ada bartender. Bartender itu bertanggung jawab untuk membuat minuman dan makanan sesuai dengan pesanan dan SOP standar operasional, lalu memastikan kebersihan dan ketersediaan bahan baku minuman. Dan yang terakhir ada waiters. Waiters itu untuk melayani pelanggan, mengambil pesanan hingga menyajikan, serta pelayanan ramah dan memastikan kebersihan. Lalu selanjutnya untuk alur sistem berjalan,
Mungkin akan dilanjutkan oleh Kak Erliana, silahkan. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai alur sistem berjalan. Ini untuk alur pemesanan. Untuk yang pertama itu ada halaman utama, di mana halaman utama ini adalah halaman yang menampilkan promosi aktif, akses cepat ke fitur loyalitas, poin, voucher, pemilihan lokasi outlet terdekat, dan juga metode pemesanan. Di sini ada dua, take away dan juga dine-in atau juga bisa delivery. Untuk selanjutnya itu langkahnya adalah dengan melakukan login. Login ini di mana pengguna mengisi nomor ponsel yang terdaftar, lalu setelah dua langkah verifikasi terpenuhi, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dan juga memasukkan 6 digit PIN keamanan. Setelah login berhasil, maka sistem akan mengarahkan pada menu halaman utama atau halaman menunya begitu. Halaman menu ini sendiri adalah tampilan menu penawaran spesial berupa special voucher atau diskon 20% seperti yang tertampil pada layar. Kemudian menu sendiri juga tersusun dalam beberapa kategori seperti special offers, combo hemat, coffee, dan juga lain sebagainya. Setelah sudah memilih menu, ini ada di halaman pemesanan di mana pengguna melakukan kustomisasi pesanan, menuliskan catatan terkait pesanannya, dan juga pengguna dapat melanjutkan pemesanan dengan mengetuk ikon tambah ke keranjang. Selanjutnya, apabila memang sudah ditambahkan keranjang, sistem akan lanjut menampilkan halaman pembayaran, di mana halaman ini pengguna melakukan pembayaran melalui e-wallet yang tersedia seperti GoPay, ShopeePay atau SPayLater, OVO, dan juga Genius Pay. Selanjutnya, customer juga bisa melihat status pesanan, di mana sistem akan secara otomatis memberikan informasi mengenai status pesanan, mulai dari konfirmasi pesanan oleh gerai, saat pesanan sedang diproses, hingga pesanan dinyatakan selesai. Untuk halaman terakhir adalah halaman histori pesanan, di mana pengguna sistem bisa melihat daftar pesanan yang sudah selesai dan juga bisa langsung memesan kembali dari riwayat pesanan yang ada. Baik, untuk selanjutnya, analisa SWOT dan juga lampiran observasi akan disampaikan oleh Kak Brigita. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Erliana. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT sejuta jiwa. Nah, di sini ada strength di mana awareness ini kuat di semua kalangan. Adanya poin dan cashback, aplikasi mobile dan tersedia di multi-platform seperti iOS maupun Android, serta terintegrasi dengan menu lain atau jiwa tools dan lainnya. Nah, di sini ada weakness, ketergantungan koneksi internet, potensi adanya bugs atau error, belum terintegrasi dengan metode pembayaran QRIS. Produk jadi dalam bentuk kemasan botol belum tersedia di merchant lain atau seperti Alfamart, Indomaret, serta butuh investasi besar. Nah, di sini ada opportunity. Level membershipnya atau bronze, silver, dan gold. Menambahkan metode pembayaran QRIS, Garda Pembayaran Nasional. Kolaborasi dengan merchant lain seperti Alfamart ataupun Indomaret. Untuk menjual kemasan botol, membuat rekomendasi produk based user data, serta ekspansi KC atau kopi keliling. Di sini pun ada traits-nya itu seperti data user berpotensi diretas, persaingan ketat dengan munculnya kedai kopi baru yang lebih mapan dan promosi atau bakar uang, perubahan selera konsumen atau yang dikarenakan tren kesehatan, kondisi geopolitik yang mengakibatkan kenaikan harga material. Nah, di sini ada kendala maupun solusi janji jiwa. Nah, di sini juga ada kendala di mana potensi sistem inventaris di aplikasi tidak sinkron dengan gerai. Loading lambat yang dikarenakan infrastruktur dan koneksi internet. Serta merespon gerai dan pengantaran baik internal maupun eksternal yang belum optimal mengakibatkan waktu tunggu pelanggan menjadi lebih lama. Dan di sini ada solusinya di mana konsisten melakukan audit di semua lini secara berkala, membuat dan merevisi SOP jika perlu agar tetap selaras dengan zaman dan tren terkini. Refreshment training ke karyawan dan berikan award serta kerjasama
dan berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk konsisten melakukan continuous improvement. Nah, di sini ada lampiran observasi jiwa grup, itu ada Bang Rian ya. Dia melakukan observasi langsung ke store Janji Jiwa. Ke slide lain. Ya, Di sini, ya boleh Bang Rian. ya, terima kasih semuanya. Mungkin untuk presentasi kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.